Eh, Mbak Isfi sehat-sehat saja dan nanti dapat bergabung di recorder ya, atau bisa mengikuti rekaman dari perkuliahan ini. Oke, suara saya terdengar dengan jelas adik-adik ya? Dengar Bapak. Kita mulai saja perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukuralillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih ini kepada teman-teman adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung dalam perkuliahan material kimia zat padat ya. Hari ini kita sudah masuk ke sesi materi perkuliahan, masih pengantar, bukan pengantar perkuliahan ya, tapi pengantar materi atau lebih kepada definisi. Kita coba lihat ruang lingkup dari perkuliahan kimia zat padat ini, supaya adik-adik bisa tahu sub-sub materi apa saja yang kita pelajari di kimia zat padat dan batasannya sampai kemana, lalu kedalaman materinya itu sampai kemana. Nah, sebelum kita berbicara ke dalam core atau inti dari material zat padat, tentu saja kalau istilah kimia zat padat itu ikatan ya, ikatan yang terlibat dalam material zat padat. Hari ini kita coba mengingat kembali ya perbedaan antara satu fase sebuah senyawa atau molekul dengan fase yang lain. Di SMA itu sudah pernah dibahas ya. Ada beberapa wujud zat. Kita coba apakah sudah ada yang ingat kembali. Mbak Atifa, eh, ada berapa Mbak wujud zat yang Mbak ketahui? 3, Pak. Oke, Zat silakan. padat, zat cair, zat gas. Oke, zat padat, zat cair, dan gas. Terima kasih Mbak Atifa. Mbak Gisela, Iya, Pak. eh, kira-kira apakah memang hanya 3 wujud zat itu, Mbak? Atau ada wujud zat yang lain? Setahu saya juga ada 3, Pak. Padat, cair, dan gas. Baik, terima kasih, Mbak Gisela. Ada teman-teman mahasiswa lain yang punya pendapat bahwa wujud zat, Pak, tidak 3, tapi lebih dari 3. Ada ya? Saya Pak, Oke, silahkan, Mas Arya. tambahan ada plasma Pak. Ada plasma. Plasma saja, Mas. Ada lagi? Plasma saja ya. Ya. Terima kasih, Mbak Aryan. Menarik ini. Baru mulai kuliah langsung diskusi gitu ya. Tapi saya suka seperti ini. Ketiga-tiganya benar ya. Tadi Mbak Gisela benar, tuh Mas Aryas juga benar, Mbak Atifa juga benar. Secara klasik, nah kira-kira seperti itu ya dia. Secara klasik itu wujud zat 3. Nah, klasik dan bisa teramati oleh kita. Teramati bukan hanya melihat ya adik-adik ya. Artinya bisa kita deskripsikan dengan sifat fisiknya. Jadi secara klasik, mirip kayak fisika ya, ada fisika klasik, ada fisika modern. Secara klasik itu wujud zat 3. Ya. Padat, cair, dan gas. Itu mudah dideskripsikan. Padat bisa kita lihat, padat, ya bahasanya itu kan kalau padat itu massa tetap, volume tetap, wujud tidak berubah.
Nah, itu kan memang sifat fisik ya dari zat padat. Kalau cair, massa tetap, volume tetap, wujud berubah. Kira-kira gitulah. Kan air kalau kita goyang-goyangkan kan goyang dia ya. Kalau naruh dalam eh, gelas kimia ya bentuknya kayak silinder. Kalau kita masukkan dalam labu itu udah mirip kayak bola dia bentuknya. Jadi wujudnya berubah. Kalau gas itu masanya tetap, volumenya berubah, wujudnya juga berubah. Jadi kalau eh, kita taruh dalam wadah 1 liter ya dia mengisi 1 liter. Kalau kita taruh dalam wadah 10 liter ya dia mengisi 10 liter walaupun jumlahnya sama. Nah, jadi eh, kira-kira itu yang klasik. Nah, ternyata ketika digabungkan aspek kimia ke dalam aspek fisika, kita bisa menemukan beberapa wujud zat yang lain. Kenapa itu diperkenankan? Karena dianggap sifatnya itu berubah. Ya. Ketika dalam kondisi tertentu, sifatnya itu sudah tidak merepresentasi sifat zat cair, sudah bukan lagi sifat zat padat, sudah bukan lagi sifat gas. Ini adik-adik ini kayak yang belajar kimia dasar 2 biasanya di ujung-ujung itu sudah diajarkan sifat-sifat zat, ya, mulai dari sifat zat padat, sifat zat cair, sifat gas, ya, gas ideal, gas nyata, dan sebagainya. Namun dalam beberapa kondisi itu kita menemukan ada sebuah zat yang sifatnya tidak bagian dari ketiga itu. Jadi pada akhirnya ilmuwan itu memperkenalkan wujud zat yang lain. Oke, coba kita lihat ya. Ini yang klasik ini ada 3 ya. Ada padat, ada cair, ada padat, ada cair, dan ada gas. Ini yang sering kita uh, lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kira-kira ini zat padat, bentuk tetap, volume tetap, ya, masanya juga tetap. Ya, ini kalau udah bentuknya seperti ini ya kita goyang-goyangkan, kita lihat dari sudut manapun, kita taruh dalam wadah manapun, kita timbang dengan timbangan manapun ya, dia tetap seperti itu. Ini zat cair, ya mirip seperti zat padat, hanya saja bentuknya berubah, gitu ya. Kalau apa itu wadahnya bulat, jadi bulat ya. Wadahnya kayak silinder ya, dia kayak silinder. Gitu. Kemudian ada bentuk gas. Jadi gas volumenya misalnya wadahnya 1 liter ya, 1 liter kita bilang ya. Wadahnya 10 liter ya 10 liter dia ya. Tapi masanya tetap, volumenya berubah, bentuk dia juga berubah. Ini yang klasik kita pelajari sejak SMP. Nah, hari ini adik-adik ya, kalau saya tidak salah, kalau diperkenalkan, yang diperkenalkan, itu wujud zat itu sudah 8 kalau saya nggak salah. Ya, sudah 8 wujud zat yang diperkenalkan. Tetapi yang concern, artinya pembahasannya itu sudah layak untuk kita diskusikan dalam keilmuan itu 5. Artinya ada 3 tadi, tambah 2. Ada 1 lagi, itu masih perdebatan, tapi pengetahuannya itu sudah cukup eh, lumayan ya, sudah cukup lumayan pembahasannya. Jadi sudah bisa kita pelajari lah, referensi-referensinya sudah bisa kita dapatkan. Ini yang Mas Aryas Hakim tadi sampaikan, ada wujud zat keempat, namanya plasma ya. Sebenarnya ini efek fisika yang merubah sifat kimia. Kira-kira seperti itu pada akhirnya kita menemukan plasma, kira-kira begitu. Secara fisik itu masih sama, bentuk berubah, volume berubah, massa tetap. Ini kan macam gas ya. Udah mirip gas-gas kayak gitu ya, bentuknya berubah, volume berubah ya, massanya tetap. Tapi ada sifat dia yang agak lain gitu ya. Sifatnya itu bukan lagi gas.
Ya, gas itu stabil ya. Gas itu stabil. Sifat gas itu dia tergantung komposisinya. Ya, kalau komposisinya oksigen, ya dia apa ya? Oksidatif ya. Mudah mengoksidasi atau oksidator. Nah, tapi kalau di plasma ini adik-adik ada lebih dari satu, lebih dari dua jenis gasnya. Tetapi dalam kondisi ini mereka memiliki sifat yang hampir sama. Nah, jadi tidak merepresentasi lagi sifat dari senyawa penyusun gas itu kan. Kalau di rumah sakit ada tabung oksigen, ada nitrogen, kalau di lab ada argon ya, ada asetilen, itu banyak gas. Eh, Tetapi kalau senyawa-senyawa itu digabungkan, lalu dia berubah dalam menjadi kondisi plasma, itu sama aja mereka sifatnya. Nah, ciri-ciri plasma kira-kira adik-adik ya, gasnya itu bukan terion mungkin ya. Kalau bahasanya itu atom itu tereksitasi. Jadi di level atomik. Kalau ion kan di level molekular, awalnya molekular, habis itu berubah menjadi ion. Tapi dia tetap stabil. Biasanya kan ion itu dalam larutan ya. Jadi terion dalam larutan. Ini masih sifatnya atomik, lalu tereksitasi, gitu. Jadi kalau terion, ya itu elektron ikatan yang tereksitasi. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau plasma ini, jangankan elektron ikatan, elektron atom pun itu ikut tereksitasi. Nah, maka pada akhirnya gas itu tidak inert jadinya atau tidak dalam kondisi stabil. Dia dalam kondisi ada yang terion, ada yang netral, ada yang tereksitasi. Nah, jadi pada akhirnya dia bermuatan bahasanya. Jadi gas yang bermuatan. Nah, dalam kondisi ini maka sifat gas itu sudah mirip seperti zat padat dan zat cair, terutama zat cair. Kan biasanya yang elektrolit itu atau yang bermuatan itu kan zat cair ya. Zat padat yang larut dalam zat cair sehingga dia bermuatan. Kalau cairan biasanya tidak bermuatan. Misal air baterai atau air aki itu dia kita larutkan gas NaCl misalnya, KCl, macam-macam itu ion-ion ke dalam air, lalu jadilah air aki gitu, air baterai. Jadi zat padat di dalam larutan sehingga dia bermuatan. Nah, ini gas ya, komposisi bermacam-macam, dia bermuatan. Pada akhirnya dia bisa menghantarkan panas. Ya, kalau biasanya gas hanya menyerap panas, ini dia bisa menghantar panas bahkan menghantar listrik. Nah, contoh plasma yang sering kita lihat sehari-hari itu petir. Jadi adik-adik sekalian, petir itu adalah perubahan wujud gas menjadi plasma. Ya, jadi di atmosfer kita itu kan banyak gas di sana, ada ozon ya, ada nitrogen, ada CO2, ada oksigen. Datanglah panas dari luar angkasa ya. Kemudian terjadi gesekan. Ya, muncullah panas yang meluap-luap. Panas itu mengakibatkan atom itu menjadi super hot ya, super panas sehingga elektronnya menjadi super tereksitasi. Mau elektron ikatan, mau elektron atom itu tereksitasi. Akhirnya dia bermuatan. Akhirnya terjadilah aliran listrik petir ya. Bergaris-garis ini kira-kira nih ada ini contohnya. Kira-kira gini lah ya, bergaris-garis itu. Jadi awalnya di ujung asal muasal tereksitasi, panasnya tertransfer ke atom di depannya, yang di depannya tereksitasi juga, terus menerus sampai pada akhirnya itu grounding ya, kadang itu sampai ke tanah ya, dan berakhir di tanah karena energinya sudah terserap ke tanah semua. Setelah petir selesai, maka
wujud dari plasma itu berubah lagi menjadi wujud gas. Nah, kira-kira begitu penjelasannya, adik-adik ya. Plasma yang sering kita lihat itu petir. Lalu ini ada beberapa ini plasma yang ada di alam ini yang mungkin kita tidak terlalu concern ya. Aurora misalnya, langit yang berwarna cantik ya, biasanya di daerah kutub di Eropa sana. Itu bentuk plasma adik-adik ya. Itu biasanya panas yang diakibatkan oleh radiasi sinar matahari yang diserap oleh medan magnet yang ada di kutub bumi. Sehingga gas-gas yang ada di atmosfer dekat kutub, dia berubah menjadi plasma. Solar corona, ya, matahari, ya, permukaan matahari itu juga plasma. Kemudian reaksi fusi juga plasma, ya. Flame, ini kalau yang pernah lihat apa ya, nyala di AAS itu kan ada flame yang super panas, biasanya warnanya biru ya. Kalau flame biasa kan ya nyala api gitu ya, nyala api kita bakar sampah, kita hidupin lampu teplok ya. Itu juga plasma adik-adik itu. Jadi panas yang dihasilkan oleh reaksi pembakaran antara oksigen dengan bahan bakar, panasnya ditransfer ke udara. Udara menyerap panas, ya, udara menyerap panas, sehingga elektron ikatan maupun elektron atom dari udara itu tereksitasi. Kelihatanlah nyala api. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya, Al-Quran dikatakan bahwa jin itu tercipta dari api, dari material api, maka tidak salah bahwa api itu sebenarnya juga wujud zat, gitu ya. Malaikat tercipta dari cahaya atau nur, ya itu juga wujud zat, gitu. Karena kan matahari sebenarnya dia hanya mentransfer sebuah panas dalam bentuk panjang gelombang. Kenapa bisa terlihat cahaya? Ya karena dia mengenai material waktu perjalanan ya sampai ke bumi. Nah, jadi kalau dulu kita hanya berpikir yang diciptakan dari zat itu hanya manusia karena hanya dari tanah ya. Pada akhirnya kita tahu bahwa api itu adalah plasma. Dan itu juga sebuah wujud zat. Makin tinggi panas api, makin tidak kelihatan apinya gitu, atau plasmanya makin tidak kelihatan. Nah, perbedaan antara api aurora, kemudian apalagi di petir, itu dari densitas partikel yang tereksitasi itu. Ya, kalau densitasnya itu tinggi, maka dia terlihat kayak petir. Tapi kalau densitasnya itu rendah, ya maka dia terlihat kayak aurora atau flame ya. Jadi makin tinggi suhu, makin tinggi densitas partikel yang nyerap panas itu, maka plasmanya itu makin tinggi ya. Sifat plasma itu makin tinggi. Yang paling lemah itu aurora. Makanya banyak orang yang mengamati aurora, di dekat aurora itu tidak terlalu apa-apa nih. Ya, karena densitasnya tidak terlalu tinggi, temperaturnya juga tidak terlalu tinggi. Tapi kalau panas yang dihasilkan oleh fusi, ya itu ngeri sekali itu ya, temperaturnya tinggi sekali, densitas partikelnya juga cukup tinggi. Ini kira-kira perubahan ya, kan biasanya cair ke gas menguap ya, padat ke cair mencair gitu ya. Kalau plasma ada juga istilahnya ya. Jadi plasma ini dari gas, jadi sampel yang terion. Kalau dari cair ke gas, sampel yang menguap, gitu ya, kira-kira. Ini ilustrasinya kira-kira begini. Pertama partikelnya rapat-rapat dan rapi, dari padat berubah jadi cair, itu partikelnya sudah agak-agak karuan, tapi masih berdekatan.
habis itu partikelnya mulai menjauh menjadi gas, kemudian partikelnya mulai bermuatan, yaitu menjadi plasma. Ya. Ini partikel rapat, rapi, berubah menjadi partikel tidak rapi, tapi masih rapat, yaitu cairan. Berubah menjadi partikel yang tidak rapi dan berjauh-jauhan, yaitu gas. Kemudian berubah menjadi partikel bermuatan, yaitu plasma. Nah, ini yang kelima. Jadi yang kelima ini kerjaannya Nathan Bush ya dan Albert Einstein. Dia terinspirasi dari atom yang super panas dan super tereksitasi seperti plasma. Maka dia mulai berpikir ya, si Bush dan Einstein ini mulai berpikir dia begini. Kalau ada atom yang super panas dan super tereksitasi, bagaimana jika ada atom yang super dingin dan super tidak tereksitasi? Jadi dia menganggap ada nggak kondisi di mana elektron, proton, dan neutron itu tidak bergerak sama sekali. Adik-adik tahu ya, gerak itu kan akibat ada energi yang diterima, walaupun dalam jumlah yang kecil sekali. Jadi si Nathan Bush dan Einstein ini berpikiran begini, gimana jika ada kondisi itu atom, elektron, proton, neutron itu tidak ada pergerakan sama sekali. Ya, jadi hanya sebuah molekul yang di dalamnya betul-betul tenang, diam. Ya, dalam kondisi ini diasosiasikan dengan kondisi yang sangat dingin. Orang dingin kan nggak bisa gerak ya kan. Kalau kalian tiba-tiba kedinginan misalnya di daerah Dieng ya, kita mandi, tiba-tiba tubuh kita tidak bisa menyesuaikan temperatur, kita kedinginan, keluar dari kamar mandi aja kita susah, berbicara aja kita kesusahan. Kenapa tubuh kita bergetar? Tubuh itu mencoba memompa kembali supaya tetap panas. Jadi dibilanglah sama si Nathan Bush Einstein, bagaimana jika ada kondisi super dingin dan atomnya super tidak tereksitasi. Dalam kondisi ini dikatakan bahwa segala hal itu tidak bisa lagi diprediksi. Jadi dalam kondisi ini, dulu ya, waktu itu Bose dan Einstein itu masih teoritis. Jadi kan Einstein ini kan suka bikin masalah nih, ya. Dia suka melempar isu dulu secara teoritis, baru dia teliti belakangan. Einstein ini kenapa terkenal? Dia gara-gara itu sebenarnya. Dia macam politisi sekarang gitu ya. Dia lempari dulu itu isunya ke masyarakat, kalau diterima jadi undang-undang gitu ya. Kalau tidak diterima ya undang-undangnya nggak jadi gitu ya. Batal gitu. Jadi Einstein itu kayak gitu dia. Jadi ada teori lubang hitam misalnya. Dia cuma lemparin aja ke masyarakat, udah meninggal dia nggak sempat neliti gitu ya. Jadi dia model seperti itu. Relativitas cahaya itu cuma dilempari aja isu sama dia, dikasih teori sedikit, nggak dibuktiin sama dia, dia sudah meninggal gitu ya. Jadi dia menimbulkan kontroversi. Dia cuma bilang, gimana kalau ada kondisi sangat dingin, elektron sangat tidak tereksitasi, maka dia bilang teorinya dia segala hal tidak bisa diprediksi kata dia. Dikasih sedikit alasan, jadi alasannya kira-kira sama orang ini berdua. Jadi kondisi atau keadaan gas yang dingin, ya, kemudian densitasnya itu sangat-sangat rendah. Jadi serendah-rendah gas gitu sampai tidak bisa, hampir tidak bertabrakan, kira-kira begitu ya. Extremely low density. Kira-kira perbandingannya itu 100.000 dari densitas air, normalnya air gitu ya. Jadi dalam kondisi densitas yang sangat rendah, kemudian temperaturnya itu rendah sekali. Kalau Celsius, adik-adik itu tidak ada batas, dia ada minus. Ya. Fahrenheit juga ada minus. Tapi ingat, kita punya Kelvin. Kelvin itu sampai ke 0. Nah, kira-kira gitu ya.
Jadi Kelvin itu ada nol. Nol di mana itu tidak ada lagi panas sedikit pun. Kira-kira begitulah. Jadi dibilang super low temperatur, mendekati 0 Kelvin. Kalau ada material seperti ini, densitasnya sangat rendah, temperaturnya itu sangat dingin, maka dia bisa memperlambat cahaya. Ya, memperlambat cahaya. Jadi alirannya tidak terbelokkan sama sekali. Ya. Maka grup dari atom itu sifatnya menjadi satu, menjadi sama. Ya, jadi seolah-olah gabungan dari beberapa senyawa itu adalah sebuah senyawa. Pembuktiannya gimana, Pak? Ya, dia belum buktiin apa-apa ya. Orang ini berdua sudah nggak ada lagi di muka bumi ini. Mereka melemparkan teori seperti itu. Nah, nanti kira-kira yang keempat tadi ada plasma, yang kelima ada kondensat. Ya, jadi dia namanya Bose-Einstein kondensat atau BEC. Saya tantang ini, jadi mahasiswa yang ada di sini. Pernah nggak kalian membaca atau melihat apa ya, sebuah kondisi yang di dalamnya itu diperkenalkan plasma sekaligus kondensat? Kan plasma itu kebalikannya kondensat ya, atau kondensat itu kebalikannya plasma. Siapa di sini yang pernah mendengar dua terminologi ini dalam satu kondisi, satu waktu? Ada adik-adik? Belum pernah ya? Oke. Sekarang saya pengen tanya. Ini kan sains ya. Ada istilah science fiction, itu sering dipakai dalam film. Ada nggak di sini yang pernah nonton film keluaran tahun 2016? Kalian 2016 umur berapa ya? Ya, 8 tahun yang lalu ya. Ya, 8 tahun yang lalu ya. Ya, kira-kira masih SMP lah. Atau nonton setelahnya gitu ya. Ada film judulnya Spectral. Siapa di sini yang pernah nonton, Dek? Ada film judulnya Spectral, rilis tahun 2016. Ada? Tidak ada. Saya jadi penasaran ini. Yang sering kalian nonton film apa sebenarnya? Gitu ya. Mbak Dela. Mana nih Mbak Dela? Halo Mbak Dela. Ya, Pak. Pernah nonton film science fiction, Mbak? Hmm, belum. Atau tahu nggak kira-kira contoh film science fiction itu seperti apa? Oke, siapa nih? Mas Rafdi. Rafdi Akbar. Halo Mas. Ya, Pak. Apa Mas film science fiction yang pernah Mas nonton? Atau tahu Mas kira-kira film science fiction itu apa kira-kira? Mana nih Mas Rafdi? Kalau yang sekarang tuh kayak film ada Pak, judulnya June. Apa? Film judulnya June. June. Oke. Siapa lagi saya tanya? Mbak Sania. Adakah Mbak Sania di bersama kita? Ada, Pak.
Mbak Sania, kalau Mbak Sania nih pernah nonton film science fiction nggak? Pernah Pak di Oppenheimer sama yang waktu itu bom Hiroshima juga yang Jepang itu Pak. Sama satu lagi kalau di animasi itu Dr. Stone. Oppenheimer ya. Saya belum nonton malah itu, tapi itu kisahnya pembuat bom atom yang nggak salah ya. Ini harusnya Mbak Sania nih kalau suka nonton Oppenheimer nih suka nonton film Spektral harusnya nih. Nggak nonton, Mbak? Sempat Pak, cuman belum selesai, kasetnya hilang. Kesernya hilang. Oke. Jadi eh, nanti nih kalau ada waktu ya adik-adik ya, silahkan ditonton kembali itu film science fiction judulnya Spektral 2016 ya. Spektral 2016. Itu science fiction itu artinya sains yang belum bisa dibuktikan secara akurat, tapi referensinya atau logikanya sudah jalan. Hipotesisnya sudah bisa dibuat. Jadi hipotesis itu dibuat seolah-olah menjadi ilmiah. Makanya disebut science fiction. Tingkat keilmiahan hipotesis itu masih fiksi. Nah, kira-kira begitu ya. Silakan ditonton, nanti menarik sekali. Dulu waktu saya tonton, bagus. Gitu. Nah, ini kira-kira nih adik-adik filmnya ini. Ya, Spektral, Ghost of War. Ya, Ghost of War. Jadi hantunya perang. Nah, ini film ini secara ilmiah logikanya memang betul-betul ada dan dia memperkenalkan dua-duanya, memperkenalkan plasma, memperkenalkan kondensat. Jadi dia memperkenalkan kita bagaimana jika manusia itu mampu memanfaatkan plasma dan kondensat. Ini kan kita masih dalam ranah memanfaatkan zat padat, zat cair dan gas. Seberapa hebat sudah alam ini karena kita manfaatkan ketiganya. Nah, di film ini mereka menganggap plasma dan kondensat itu bisa kita kontrol, ya. Lalu dimanfaatkan oleh mereka. Ini film terbitan tahun 2016. Negara di film yang diceritakan itu juga fiksi, jadi negara itu tidak ada sebenarnya. Tapi dibuat seolah-olah itu di sekitaran Eropa Timur. Jadi bagus sekali filmnya. Fisika tidak hanya aspek fisika yang diperkenalkan, tapi ada aspek kimia. Jadi sangat-sangat akurat menurut saya ya. Dibandingkan kita nonton film Marvel, ya filmnya Iron Man misalnya atau Avenger itu tidak ada penjelasan detail ya tentang science fiction yang dia perkenalkan. Dia cuma bilang misalnya reaktor fusi di dadanya ya cuma seperti itu ya. Ya, tidak dijelaskan bagaimana dengan radiasi dan segala macam. Tapi di film ini adik-adik ya, selain dari kondensat dan plasma, dia juga memperkenalkan sifat zat padat dari keramik. Saya bahkan dapat ilmunya di sini gitu ya. Jadi dia begini, film yang bikin film ini kan kepikirannya begini. Kenapa ya tank itu menggunakan armor keramik? Kalau adik-adik lihat tank sekarang itu bukan besi mulus, tapi macam kotak-kotak dia. Cobalah lihat nanti di YouTube atau di berita di perang-perang Rusia atau perang di Syria ya atau perang di Israel dengan Palestina. Itu tanknya dindingnya itu kotak-kotak. Kotak-kotak itu keramik. Nah, jadi sampai sifat keramik atau zat padat keramik itu dicoba dilogikakan di film ini. Jadi memang ini sutradaranya ini luar biasa atau penulis naskah ini kayaknya orang berpendidikan sekali. Nanti bisa ditonton sendiri ya. Ini perubahan zat yang tadi kita jelaskan. Ya, ini sudah sering adik-adik dengar ya. Pembakaran ya dari perubahan zat secara kimia. Kalau tadi perubahan zat secara fisika. Ini ada perubahan zat secara kimia. Ada reaksi pembakaran. Ini plasma yang dihasilkan. Kemudian dia berubah ya. Dari awalnya karbon glukosa menjadi charge atau arang. Kemudian fermentasi.
Ya. Jadi dari glukosa misalnya berubah menjadi apa ini? Dari pati berubah menjadi glukosa dan alkohol. Ini ada juga perubahan kimia lagi, logam teroksidasi dari logam yang cantik dan mulus menjadi berkarat ya. Itu logam murni, misalnya besi, Fe ya Fe saja berubah menjadi FeO. Bentar ya, ada yang nelfon. Ya, ini perubahan fisika ya, perubahan air, cairan jadi padat, ya padat jadi gas. Silakan dibaca sendiri nantinya. Oke, ini ada konsep mikroskopik molekul ya. Jadi kenapa satu senyawa kadang terlihat padat, kadang terlihat cair, kadang terlihat gas? Sebenarnya konsepnya adalah kerapatan dari molekul-molekul itu sendiri. Ya, kalau rapat kelihatan. Ilustrasinya sederhana, gas dikorek, dia korek api itu ya, korek api mancis. Itu gas nggak kelihatan, tapi ketika dimasukkan dalam jumlah yang banyak ke dalam wadah yang kecil, sehingga molekulnya menjadi rapat, akhirnya kelihatan jadi cair. Dari gas itu jadi cair. Itu kalau kita paksa lagi, kita rapatkan lagi, nanti kelihatan jadi padat. Kemudian perubahan wujud zat itu ada fungsi antara temperatur dengan waktu. Jadi panasin, nanti panasnya diserap, partikelnya awalnya padat, lebih rapat misalnya kayak cairan, gara-gara panas, interaksinya terganggu, partikelnya menjadi menjauh, akhirnya berubahlah dia menjadi uap, ya, menjadi uap. Nah, ini yang ketiga, yang keenam, yang masih diperdebatkan. Wujud zat itu tidak hanya plasma dan kondensat, ada satu lagi namanya. Kalau tadi plasma dan plasma itu dari gas, kondensat itu dari padat, maka ini dari cair. Ya. Katanya, kalau sebuah cairan dipanaskan pada suhu tinggi dalam ruang tertutup, maka dia sifatnya bukan lagi cairan. Bukan juga gas. Kalau gas kan nguap, ini ruangnya tertutup. Di rumah adik-adik mirip kayak presto. Ya, presto. Dalam presto adik-adik, cairan yang kalian masukkan sifatnya bukan lagi cair, bukan lagi juga gas. Tapi ada istilah namanya subcritical water atau air subkritis dan supercritical water, air superkritis. Cairan superkritis, ya, kira-kira seperti itu. Supercritical fluid, ya, cairan superkritis. Dalam kondisi itu wujud zat bukan cair, bukan gas, bukan padat. Sifat dia dari pelarut menjadi pereaksi. Jadi dikatakan sama orang, bisa nggak kita reaksiin air dengan bahan kimia lain? Bisa. Asalkan wujudnya jangan cair, kita ubah dia menjadi subcritical dan superkritis. Sifat ini dimanfaatkan dalam dunia hidrotermal. Jadi kalau ada reaktor hidrotermal, presto itu adik-adik, kan isinya cuma air doang. Ayam dan air. Daging ayam hancur, tulang hancur. Ya, itu bukan sifat liquidnya air adik-adik ya. Itu sifatnya supercritical water. Dia menjadi reaktif, dia menjadi terionisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, adik-adik, ini saya ada panggilan. Ternyata ada
seminar proposal. Saya agak lupa si mahasiswa itu menjadwalkannya pagi. Beruntung saya penguji pertama sebenarnya, tetapi tadi penguji kedua mau menguji pertama, jadi saya ini harus menyusul mereka. Ini walaupun belum jam 9, ini saya mohon maaf ya adik-adik ya. Kita harus padati perkuliahan ini sampai di sini dulu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di minggu ke depan. Jadi sebelum kuliah ini saya akhiri, jika ada yang ingin bertanya, ini saya persilahkan. Ada adik-adik? Oke, baik. Jika tidak ada, maka perkuliahan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut lagi minggu depan. Nanti kalau ada diskusi selanjutnya, tidak apa-apa, silahkan disampaikan di awal perkuliahan. Oke, Dede ya, saya mohon maaf Dede ya. Ini perkuliahannya agak sedikit cepat kita akhiri, karena ada kegiatan lain yang harus saya kerjakan juga.